Baik, izin memulai untuk presentasi dari fraktur patologik at causa metastasis kanker. Jadi ada wanita 60 tahun dengan keluhan utama nyeri spontan pada paha kanan sejak 2 hari karena dia jatuh ringan di kamar mandi. Lihat penyakit sekarangnya, dia nyeri sangat berat dan tidak bisa berjalan. Lihat penyakit dahulu, dia jatuh ringan di kamar mandi dan riwayat kanker payudara 3 tahun lalu dan sudah menjalani kemoterapi. Hipotesis dari anamnesis pasien ini yaitu fraktur patologik os femoris dextra et causa metastasis kanker payudara. Itu diambil dikarenakan pasien ini dia jatuh ringan, yang menandakan dia nyeri berat setelah jatuh ringan, yang menandakan adanya fraktur karena adanya pengeroposan tulang. Lalu diagnosis banding kedua yaitu fraktur patologik os femoris dextra et causa osteoporosis dengan alasan yang sama karena dia jatuhnya ringan, berarti menandakan adanya pengeroposan tulang. Yang ketiga itu adalah fraktur patologik os femoris dextra et causa tumor tulang primer atau tumor yang langsung tumbuh pada tulang tersebut karena alasan yang sama. Dari pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan lokal, tidak ada luka, terus deformitas ringan di pertengahan paha. Lalu untuk pemeriksaan penunjang tidak ada. Lalu untuk diagnosis pastinya kami mengambil fraktur patologik os femoris dextra et causa metastasis kanker payudara dikarenakan adanya riwayat pasien yaitu pernah kanker payudara 3 tahun yang lalu. Lalu berlanjut ke patofisiologinya, jadi ada sel kanker primer di payudara, yaitu melepaskan tumor ganas ke sirkulasi darah atau dinamakan juga metastasis. Lalu sel kanker ini menuju ke tulang femur dan menempel di pembuluh sinusoidal tulang. Lalu sel endotel yang ada pada tulang tersebut melepaskan S-selektin dan juga P-selektin. Lalu juga ada VCAM yang memudahkan sel kanker itu menuju ke sumsum tulang, menembus. Lalu sel stroma yang ada di sumsum tulang melepaskan VCAM, sindekan dan juga MMP2 atau matriks yang membantu sel kanker itu bisa menempel dan menginvasi dari jaringan-jaringan pada sel tulang. Lalu sel tumor mengeluarkan PTHRP, interleukin 1, IGF-1 dan juga FGF atau fibroblast growth factor. PTHRP itu adalah parathyroid hormone related peptide yang dia itu fungsinya hampir sama seperti parathyroid hormone yang bisa menginisiasi kerja dari osteoklas. Nanti akan dijelaskan lagi. Lalu selain itu ada prostaglandin dan juga EGF dan masih banyak lagi. Nah, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh sel tumor ini yaitu memiliki dua mekanisme kerja, yaitu meningkatkan ikatan RANKL dan RANK ligand, lalu juga menurunkan ekspresi dari OPG atau osteoporotegrin, yang dimana osteoporotegrin ini fungsinya adalah untuk menginhibisi dari ikatan RANK dan RANKL ini, yang ujung-ujungnya itu untuk menghentikan dari osteoklas. Lalu karena dia ekspresinya semakin sedikit, aktivasi osteoklasnya semakin banyak, dan makin banyak osteoklas yang matang, lalu terjadinya osteolisis atau pengeroposan tulang. Nah, nanti setelah dia osteolisis, sel-sel tulang yang dihancurkan ini akan melepaskan TGF-beta. Nah, TGF-beta ini dapat meningkatkan aktivitas sel kanker dan memperburuk dari siklus pengaktivasi osteoklas ini. Selain itu, osteolisis juga akan menyebabkan kelemahan tulang yang mengakibatkan pasien ini saat dia jatuh ringan di kamar mandi menyebabkan fraktur os femoris dextra. Lalu untuk mekanisme nyerinya, dia itu terdapat dua yang menstimulus nociceptornya. Ada yang karena serabut saraf mekanosensitif di periosteum, korteks tulang, dan sumsum tulang mengalami distorsi mekanik. Karena dia kan patah, nantinya akan adanya distorsi dari tulang-tulang tersebut yang menstimulasi nociceptor. Lalu setelah beberapa menit setelah fraktur juga terdapat karena dia ada kerusakan, sel stroma itu akan melepaskan mediator inflamasi dalam respon tersebut. Nah, mediator inflamasi ini akan menstimulus nociceptor, lalu akan menuju ke persepsi nyeri, lalu menyebabkan nyeri berat dan juga nyeri tekan lokal. Baik, sekian, terima kasih.